Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa 15 Agustus 2023. Kita kembali lagi berada di kebun kurma Ukwadatu Polanyakap Klaster 2, Dusun Jugil, Desa Sambi Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Pada tahun ini tepat pohon-pohon kurma di hamparan kebun ini usianya hampir 5 tahun kita tanam. Nah, pada tahun ini sudah mulai bermunculan mayang-mayang kurma seperti ini di setiap pohonnya. Jadi dari tanggal 12 Agustus kemarin berturut-turut kita selalu hampir setiap hari mengawinkan kurma, dan ini juga akan menikahkan atau mengawinkan tandan betina ini dengan polen jantan. Artinya apa yang selama ini menjadi pertanyaan masyarakat, benarkah kurma bisa berbuah di Lombok Utara dan sebagian besar NTB atau Indonesia pada umumnya. Nah, dari tahun 2020 sudah 2019 malahan 2019 pohon-pohon kurma di Lombok Utara yang kita rawat itu sudah mulai berbuah dengan sempurna. Tetapi karena yang berbuah itu belum dalam bentuk hamparan kebun seperti ini, yaitu pohon-pohon kurma milik masyarakat yang tidak sengaja ditanam, kita rawat dan berbuah dan sudah menghasilkan uang, masih ada keraguan di masyarakat kita. Wah, jangan-jangan itu kebetulan karena pohonnya tidak bentuk kebun. Barangkali yang menanam itu, yang punya pohon tersebut ada karomahnya segala macam, bermacam-macam anggapan ya, mindset yang ada di masyarakat kita. Terus banyak tuntutan, wah, yang dalam bentuk kebun sudah ada belum yang berbuah? Ya belum, kita baru nanam, kan begitu. Nah, alhamdulillah syukurillah atas izin dan ridha Allah, ini satu hamparan ini lebih kurang yang betinanya 38 pohon, nah, jantannya 3 pohon, jadi total semua 41 pohon yang ada. Karena ada beberapa pohon yang mati sebelum kita rawat. Sebelum kebun ini awalnya tidak dirawat oleh perkebunan kurma Ukwadatu Polanyakap, dirawat sendiri oleh Mak Lebih. Karena Mak Lebih belum memahami tentang tanaman kurma, jadi banyak juga yang mati. Nah, setelah diserahkan ke kita, maka alhamdulillah kesehatan pohon sudah mulai membaik dan mulai berproduksi. Dari 38 pohon yang betina di hamparan ini sudah belajar berbuah 34 pohon. Nah, sekarang masuk ke fase berbuah secara produktif beneran, bukan lagi belajar. Mayangnya sudah mayang sempurna. Kalau dulu mayangnya kecil-kecil, atau tahun kemarin 2022, akhir 2022 pada keluar mayangnya kecil-kecil. Nah, sekarang sudah mayang-mayang sempurna. Karena dalam satu kebun ini kurmanya tidak sejenis, ada yang jenis barhe, ada juga yang bukan barhe. Jadi Mak Lebih waktu membeli bibit dulu kan tidak tahu juga jenis-jenis kurma. Kata penjual barhe ya barhe. Ternyata setelah kita perhatikan, ini bercampur, ada barhe dan ada apa kurang jelas juga, yang jelas morfologinya berbeda. Nah, yang keluar pada sekarang ini yang jenis barhe, yang sudah berbuah jenis barhe. Sedangkan yang jenis yang lain berdasarkan pengalaman akhir 2022 kemarin itu, setelah jenis barhe selesai mengeluarkan mayang udah pada keluar semua, nanti dia akan keluar menyusul. Jadi kalau barhe ini di bulan Agustus, mulai Agustus sampai September mulai mengeluarkan manggar atau mayangnya. Nah, sedangkan pohon-pohon seperti yang itu, yang sana saya sorot resto, yang sana yang ujung yang sejenis-jenis itu dia biasanya keluar bulan Oktober. Nah, jadi pohon di kebun ini akan selalu ada buahnya.
Nah, hari ini kita akan menikahkan tandan pertama yang di tahun 2023 yang ini. Selanjutnya nanti baru tandan-tandan yang lain. Ini ada 5 tandan, 5 mayang yang keluar. Nah, besok di pohon yang mana lagi jatah mau dinikahkan, Res? Sebelah sana, Pak. Oh, yang ujung sana. Jadi setiap hari Uwak dan tim Ukwa Datu selalu mengawinkan mayang-mayang kurma di Lombok Utara nih. Nah, ini menunjukkan bahwa Lombok Utara dan sebagian besar NTB memang di kadarullahnya adalah untuk tanaman gurun. Jadi di seluruh Indonesia yang klimatologinya, kata teman-teman yang memang memahami tentang ilmu tanaman, yang memang sekolah, untuk Indonesia yang klimatologinya bersesuaian untuk tanaman kurma adalah NTB dan NTT. Memang bisa tumbuh dan berbuah di seluruh Indonesia, tetapi untuk NTB NTT jauh lebih memudahkan karena faktor alamnya lebih mendukung. Mana NTB dan NTT iklimnya bukan hutan hujan tropis, melainkan savana tropis. Jadi curah hujan rendah, kelembapan rendah, dapat angin muson dari selatan, dan pH tanah rata-rata 7, pH air juga begitu, semuanya mendukung. Oleh karena itu alangkah eloknya bila potensi yang dititipkan, diamanahkan Allah Subhanahu wa taala ini kita sama-sama bergotong royong, berjamaah membangun ekonomi akar rumput dengan pola bagi hasil. Yang memiliki modal menitipkan modalnya, yang memiliki lahan tidak produktif tapi tidak punya dana untuk mengelola, itu menyerahkan lahannya dan dikelola oleh satu lembaga yang betul-betul profesional di bidang tanaman kurma, di mana Uwak memulai dari akhir 2015 melatih dan mendidik adik-adik di sini dari akhir 2015 sampai dengan sekarang. Jadi seluruh tim Ukwa Datu Polanya Cup sudah boleh dikatakan ya cukup lumayan lah pengetahuannya dari akhir 2015 sampai 2023, kan lebih kurang hampir 8 tahun. Nah, 8 tahun sekolah ya sudah dapat ijazah lah, walaupun ijazahnya ijazah madrasah baru nggak apa-apa lah, ketimbang yang nggak punya ijazah sama sekali. Oke, sekian dulu informasi dari Wak. Mudah-mudahan Allah meridhoi ikhtiar kita mewujudkan perkebunan kurma Ukwa Datu Polanya Cup 1000 hektar di Kabupaten Lombok Utara berdasarkan pemilihan lahan yang potensial, dikabulkan dan diridhoi Allah dan dikabulkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.